Hai saudara, balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPC TV. Bicara tentang handling, power style, dan maintenance. Di sini tepatnya. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai all new Aerox dan solusi apa saja yang bisa Hypesonar terapkan pada motor ini. Untuk bagian handling, untuk motor all new Aerox kita punya beberapa produk seperti yang ada di depan sini ya. Untuk shock breaker kita mulai dulu. Kita ada dua tipe, yaitu G-Series dan G-Sport. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua shock ini? Mungkin Hypesonar udah ada berapa yang tahu, tapi mungkin ada yang masih lupa-lupa nih. Jadi saya ingatkan kembali ya. Untuk yang tipe G-Series, fiturnya itu di preload saja. Sedangkan untuk yang G-Sport, selain preload, dia ada fitur lainnya yaitu rebound. Ya. Untuk shocknya, keduanya sama-sama shock dengan gas, dan gasnya sudah ditabung yang terpisah dengan dampernya. Untuk tipe G-Sport yang smooth, kita bisa lihat di sini ada tulisannya smooth, akan mendapat satu lagi tambahan spring yang harder dari yang spring yang dipasang ya. Selamat datang, Om Diki adalah salah satu pengguna motor ini, motor Aerox ya? Ya, Aerox betul. Nah, mungkin bisa ceritain dulu nih motor Aeroxnya ini nih. Tahun berapa ini nih? Ini Aerox tahun 2017. Kalau bisa dibilang mungkin yang pertama kali keluar, nah inilah. Cuma ada sedikit modifikasi ya? Betul, sedikit modifikasi biar nggak bosenin aja sih. Nah, terus dulu dengar-dengar yang pertama diganti upgrade waktu itu ya? Saya pertama kali itu ganti shock breaker. Saya pakai ISS. Nah, kenapa waktu itu diganti? Ya, pertama saya merasa bahwa shock breaker standarnya itu kurang nyaman, terutama untuk berboncengan, gitu ya. Dan walaupun saya sendiri, ketika touring itu dibelokkan tuh agak kurang nggak nyaman aja gitu. Makanya ketika saya tanya-tanya, ada ISS, kemudian juga waktu beli ini sebenarnya belum keluar ya. Jadi masih nunggu beberapa momen, kemudian saya dikasih tahu ini udah keluar launching, baru saya ganti ke ISS gitu. Oke. Nah, setelah itu jadi langsung beda dong ya rasanya ya? Langsung jauh beda. Lanjut ke bagian brake system. Yang pertama kita memiliki ini, RPD Master Brake Pump with Clutch ya. Karena Aerox itu rem belakangnya masih berupa tromol, jadi sistemnya adalah yang sebelah kanan itu menggunakan piston dan sebelah kiri hanya tuas saja. Jadi jangan salah beli ya Hypesonar-nya. Untuk yang motor Aerox atau motor kopling belinya yang ini, dimana yang kanannya adalah piston, yang kirinya hanya tuas saja. Untuk warna juga ada pilihan warna lainnya ya, warna black dan ada warna gold. Bisa dicek di www.onetipstore.com. Dari sini kita masuk ke brake hose. Jangan lupa untuk mengganti satu set. Tujuannya apa? Ketika kita mengganti atau melakukan upgrade di bagian pengereman, kadang-kadang kita melakukan upgrade hanya di bagian misalnya master brake pump-nya saja. Tapi kita nggak langsung sama si brake hose-nya. Nanti 2 kali kerja Hypesonar. Kita harus boros di oli remnya. Karena apa? Ketika memasang master brake pump, jelas kita membutuhkan penggantian atau pengisian si brake oil. Begitu juga ketika nanti kita ganti si brake hose-nya. Harus bongkar lagi dan mengisi kembali atau menambahkan si brake oil-nya. Apalagi kalau misalnya sudah bongkar bodi, sayang bodi kalau sering-sering bongkar. Akhirnya saya putuskan untuk pertama ini langsung ya, cakram ini dan juga kabel remnya kita pakai TDR. Setelah ganti, remnya akan lebih smooth dan pakem banget. Iya, cuma satu lagi nih yang belum nih. Betul, ini rencananya ya. Nanti kita juga punya nih di situ tuh kita yang ini tipenya itu adalah si yang RPD Master Brake Pump. RPD ya. Ya. Tapi nanti jangan salah pilih Om, karena kalau RPD itu sebenarnya ada yang dua-duanya piston, ada yang salah satunya untuk Aerox nih, yang kirinya itu adalah si tuas doang. Karena kan remnya si Aerox belakangnya masih tromol kan? Betul. Jadi belum dis, jadi harus pilihnya itu yang seperti ini. Nah, jadi yang kirinya itu adalah si tuas. Jadi sama kayak untuk motor koplingan lah. Berarti yang pakai kabel rem gitu ya? Ya, nanti kalau salah pilih yang dua-duanya piston kan itu memang harganya lebih tinggi dibandingkan yang ini. Terus barangnya nggak kepake juga, sayang nantinya. Iya benar. Dari bagian atasnya, dari master brake pump, brake hose, kita lanjut ke bagian rotornya. Untuk Aerox, kembali saya ingatkan, Aerox yang bawaan pabrik hanya menggunakan satu disrotor, alias bagian rem belakangnya masih menggunakan tromol. Untuk disc pad-nya juga jangan lupa untuk diganti, dan pastikan untuk melakukan penggantian disc rotor dan disc pad bersamaan jika memungkinkan. Kenapa? Dengan keduanya masih baru,
keduanya masih sama-sama memiliki permukaan yang lurus. Jadi ketika dipasang nanti akan membentuk satu pola sehingga pengereman menjadi lebih pakem. Lanjut berikutnya adalah bearing roda. Hal yang simple, nggak terlalu mahal, tapi penting banget. Dan ini repot banget jika Hypesoner lagi jalan, apalagi perjalanan jauh, tiba-tiba bearingnya pecah atau rusak. Pastikan juga untuk melakukan penggantian di bearing. Setelah itu, upgrade apa lagi nih di motornya nih? Setelah main di shock breaker, saya upgrade mulai di yang kecil-kecil dulu lah. Roller, terus apa namanya, Persipity gitu ya. Itu awal-awal gitu tuh. Baru berikutnya saya ganti ke rumah kopling dan koplingnya kita pakai TDR juga gitu. Ya karena memang waktu versi pertama motor ini keluar, kita baru keluarnya masih belum lengkap nih. Tapi kalau sekarang sebenarnya pengguna Aerox itu udah lebih enak. Karena kita udah siapkan paket ZOS namanya. Jadi udah satu set tuh, memiliki dia satu set dari puli bagian depan, puli bagian belakang, udah termasuk roller, Persipity, ada busi gitu. Udah kasar tinggal pilih doang mau apa sih gitu. Mau karakteristik motornya mau dibawa kemana nih? Senang yang stop and go atau senang yang top speed, kan kita bisa mainkan di bagian rollernya. Betul. Gitu. Wah, mantap nih. Wah, udah enak lah, pokoknya sekarang udah enak lah. Jadi Hypesoner nih pokoknya untuk upgrade si kiriannya udah nggak usah pusing-pusing, ada paket ZOS. Masuk ke bagian power solution, di sini ada beberapa sistem. Ada engine system, ada electrical system, ada induction and exhaust system, ada juga CVT and transmission system. Mulai dari apa nih? Oh, biasa kalau Matic itu dimulai dari kirian dulu. Kirian di sini kita ada paket ZOS untuk all new Aerox. Apa aja isinya? Mulai dari puli bagian depan, lalu puli bagian belakang di mana ada weight class sama class housing, lalu roller dan CVT spring. Jangan lupa untuk CVT spring pastikan sesuai dengan spek dari motor Hypesoner. Jika motornya masih mesin standar, pergunakan yang 10%. Tapi jika motornya sudah bore up, pergunakan yang 15%, atau jika sudah ekstrim bisa menggunakan yang 20%. Jangan lupa juga untuk bagian CVT masih ada yang namanya ini, automatic clutch spring. Lalu TDR juga memiliki beberapa pilihan roller, jadi mulai dari roller yang ringan hingga roller yang berat. Peruntukannya untuk apa? Roller ringan lebih ke arah untuk tarikan awal, sedangkan roller yang lebih berat dari ukuran OEM-nya untuk di top speed-nya. Oke, di sini kita juga ada V-belt ya dari TDR yang green line untuk all new Aerox. Nah, nggak lupa ketika Hypesoner sudah melakukan upgrade di CVT-nya, bisa melakukan juga final touch di penggantian gear ratio. Ini ada gear ratio yang ukuran 12x42 untuk akselerasi lebih mantap. Gear Aerox juga ada beberapa pilihan, jadi Hypesoner bisa cek juga di www.onetipstore.com untuk option lainnya. Oke, dari kirian kita berlanjut ke engine. Engine sudah tersedia bore up untuk Aerox-nya, berubah cc-nya dari 155 menjadi 183 cc. Dan sudah lengkap dengan injektornya. Apakah perlu ganti ECU ketika sudah melakukan upgrade ini? Tidak perlu, karena TDR sudah melakukan perhitungan dan meracik blok ini sesuai dengan injektor ini. Jadi tidak perlu lagi dilakukan penggantian di ECU-nya. Oke. Cylinder block udah berikut dengan pistonnya ya. Pistonnya pun sudah isi, berikut dengan ring dan pinnya. Untuk pilihan camshaft, TDR menyiapkan untuk all new Aerox adalah yang TDR 01 dengan 03. Dan ini masih memakai 2 pin, jadi ketika untuk all new Aerox diperlukan lagi namanya timing gear yang si Aerox lama. Jadi ketika Hypesoner mau menggunakan camshaft ini, pastikan membeli timing gear si Aerox lama, sehingga bisa langsung plug and play ke all new Aerox. Saya merasa di tanjakan itu masih kurang puas gitu ya. Akhirnya saya tanya-tanya, kemudian diusulkan coba deh stroke up. Karena kan kamu badannya besar gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita coba-coba gitu ya. Stroke up akhirnya. Setelah stroke up, kemudian dikasih saran lagi nih, kalau mau lebih enak, gear ratio-nya diganti. Bener banget, begitu saya ganti gear ratio stroke up, itu di tanjakan nyaman banget. Libas, semua kondisi saya bisa libas gitu. Pokoknya langsung mantep ya. Mantep banget. Nah, terus konsumsi bahan bakar, biasanya kan orang suka ngomong nih, begitu kita upgrade motor itu konsumsi bahan bakarnya, wah bakal jadi boros motor atau gimana gitu. Wah, itu bohong banget ya. Experience saya setelah di stroke up, jangankan lebih boros, malah lebih irit banget.
Ini terakhir saya cek tanggal 31 Maret 2023 ya. Itu di 62, tapi rata-rata di 48 sampai 53 lah rata-rata ya kondisinya. Kalau kita luar kota atau touring akan jauh lebih hemat. Untuk bagian kelistrikan, TDR menyiapkan beberapa pilihan busi ya. Di sini ada pilihan yang 085 RT dan 095 RT. Di mana yang 095 adalah busi yang lebih dingin dibandingkan 085 RT. Fungsinya apa? Untuk motor yang kompresinya lebih tinggi atau untuk motor-motor yang sudah di bore up. Jadi kalau untuk motor standar bisa menggunakan yang 085 RT. Jangan lupa lengkapi juga kelistrikan Hypesonar dengan menggunakan aki atau baterai lithium dari TDR ya. Baterai ini lebih ringan tapi memiliki CCA yang lebih besar dibandingkan baterai bawaan dari motornya. Di bagian kelistrikan lainnya, TDR mengeluarkan baterai stabilizer yang dilengkapi dengan voltmeter. Jadi Hypesonar bisa langsung melakukan pengecekan juga berapa sih tegangan aki Hypesonar saat ini. Tapi jika Hypesonar mau lebih mudah untuk melihat berapa sih tegangan baterai yang ada di motornya, Hypesonar bisa menggunakan voltmeter yang terpisah seperti ini. Tidak hanya voltmeter, Koso juga mengeluarkan ini ya. Ini ada temperaturnya nih untuk pengecekan temperatur suhu di mesin. Ada dua pilihan, mau yang kotak atau mau yang bentuknya bulat. Dari kelistrikan sepertinya sudah nih. Kita masuk ke induction and exhaust system. Di sini TDR sudah mempunyai ini ya, air filter. Yang ini adalah berbahan stainless, jadi secara umur pakainya akan lebih panjang dibandingkan yang kertas. Nah, ada dua pilihan. TDR pun memiliki yang tipe busa seperti ini. Ini kelebihannya adalah bisa dicuci serta memiliki dua kepadatan dari si busanya. Jadi Hypesonar bisa milih mau yang lebih tenggang atau mau yang lebih padat untuk si busanya. Dan berikutnya adalah ini ada triangle ya, atau disebut juga dengan gas spontan. Ini termasuk ke induction and exhaust system. Nah, terus dengar-dengar katanya udah ganti ini air filter juga ya Om? Ya betul. Nah, kenapa memilih untuk mengganti air filter juga nih? Ya pertama saya pernah coba punya temen nih yang udah pernah pakai filter air filternya itu yang TDR. Itu enak banget, nafasnya tuh apa ya, ringan gitu rasanya. Apalagi terutama buat saya ya, spesial gitu ya badannya. Itu nafas tuh enak banget lah buat digas, dan juga mungkin itu salah satu faktor bisa bahan bakarnya nggak terlalu boros ya. Karena kan mungkin kita nggak perlu buka gas terlalu besar gitu. Masuk ke bagian style. Di sini TDR mengeluarkan hand grip dengan banyak sekali pilihan tipe dan banyak pilihan warna. Hypesonar bisa langsung cek di www.onetipstore.com. Nah, selain hand grip, untuk bagian style ada juga yang namanya si back mirror dari RPD dengan lapisan biru yang membuat pantulan sinar dari belakang ke mata kita menjadi tidak terlalu silau. Lalu ada yang asik juga nih, namanya ada winker lamp atau biasa orang menyebutnya lampu sen atau lampu riting ya. Dari TDR memiliki batang yang lentur dan tidak mudah patah, sehingga ini cocok banget untuk dipasang di motor Hypesonar, nggak gampang patah. Wah. Setelah Hypesonar beres upgrade di bagian handling, power, dan style, jangan lupakan untuk bagian maintenance. Apa saja sih bagian maintenance? Bagian maintenance adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perawatan di motor. Contohnya adalah dengan mengganti oli mesin secara berkala, lalu jangan lupa untuk melakukan penggantian di minyak rem setiap 10.000 km atau 1 tahun 1 kali. Tadi saya sudah mencoba motor ini yang sudah full spec ya, upgrade-nya menjadi 200 cc, dan experience saya adalah ini luar biasa sekali ya. Putaran bawah dapat, putaran atas lebih dapat, mantap banget ya, handling dapat, power luar biasa. Ya ini bisa jadi salah satu pilihan juga ya buat harian kalian, karena nyaman banget walaupun kondisinya macet ataupun lancar, itu enak banget lah. Dari spek remnya juga berbeda ya. Saya merasakan ketika memakai ini remnya sangat smooth banget dan pakem. Ya buat kalian yang pengguna Aerox juga, entah itu Aerox lama, Aerox baru, silakan saja upgrade. Saran saya, silakan datang ke TDR Center di kota terdekat Anda dan bisa rasakan perbedaan yang luar biasa. Hypesonar, demikian pembahasan kami mengenai solusi atau upgrade di motor all new Aerox. Jika Hypesonar masih mau melihat detail mengenai produk-produk yang tadi kami bahas, Hypesonar bisa langsung kunjungi ke www.onetipstore.com. Jika Hypesonar mau beli, Hypesonar bisa kunjungi e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Atau beli langsung ke toko, kunjungi One Team Network yang ada di daerah Hypesonar.
mau sekaligus masang, Hypesoner bisa kunjungi HPZ yang ada di kota Hypesoner, mulai dari Jakarta, Bali, Surabaya, Lombok, dan Yogyakarta. Masih ada pertanyaan? Hypesoner bisa WhatsApp ke 0813 1970 2000. Oke, gitu aja Hypesoner. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tontonin video kita selanjutnya. Ciao!